Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1696. Apakah kamu suka makan kue kering? Mi Wen tiba-tiba bertanya. Ya, ada apa? Ye Shikai dengan tajam menyadari makna tersembunyi itu dan menjawab langsung. Waktu kamu ke pasar hari ini, kamu cuma beli kue-kue ini. Selain itu, kamu nggak tertarik sama yang lain, tanya Mi Wen balik. Awalnya, aku cuma mau beli kue. Aku nggak kayak kamu yang beli sesuka hati kemanapun kamu pergi. Lagi pula, pasar sudah hampir ludes. Semua yang kamu butuhkan ada di sini. Ngapain aku beli yang lain? Ye Shikai mengambil sepotong kue dan mulai memakannya. Yah, aku tidak membeli barang-barang ini begitu saja. Kita akan menikah seminggu lagi, jadi kita harus menyiapkan beberapa kain sutra, perhiasan emas dan perak, dan sebagainya. Selain itu, aku harus memberitahu semua orang di kota bahwa pernikahan ini pasti akan meriah. Mi Wen tampak menantikan romantisme pernikahannya. Ye Shikai menatap senyumnya dan tiba-tiba merasa bersalah. Selama beberapa hari terakhir, kemarahannya terhadap Mi Wen telah lama hilang. Setelah akur dengannya, dia menyadari bahwa Mi Wen memang memiliki perasaan yang tulus padanya. Mi Wen, yang selalu mendominasi, mulai semakin menerima Ye Shikai. Hanya saja metodenya terlalu ekstrim, dan Ye Shikai tidak akan pernah menikahinya pada akhirnya. Dia mungkin takut akan kekecewaan. Ye Shikai kembali ke rumah dan masih tidur di ruang kerja. Mi Wen tidak keberatan. Tanpa disadari, seminggu telah berlalu dan Ye Shikai belum juga keluar rumah. Sebenarnya, bukan karena ia tidak ingin keluar, melainkan karena pengawal pribadi Mi Wen diam-diam mengawasi ruang kerja dan mansion. Ye Shikai bahkan bertanya-tanya apakah ia akan memata-matai saat ia pergi ke toilet. Tentu saja, dengan kekuatan batinnya, tak seorang pun bisa menghentikannya. Mi Wen telah mencampurkan ramuan rahasia ke dalam tehnya akhir-akhir ini untuk mencegah Ye Shikai menggunakan kekuatan batinnya untuk melarikan diri, tetapi ia tidak menyangka akan ada roh pedang. Bahkan jika ia meminum teh yang dicampur ramuan itu, kekuatan batinnya akan kembali normal dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Meskipun memiliki kekuatan batin, Ye Shikai tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, begitu ia meninggalkan kantor pemerintahan, semua orang di istana Ye akan berada dalam bahaya. Jadi, sebelum rencana itu dijalankan, ia tinggal sendirian di ruang belajar. Seminggu kemudian, sudah dengar, hari ini pernikahan Tuan. Untuk merayakannya, pemerintah membagikan beras. Ya, targetnya adalah Jenderal Ye yang terkenal. Di medan perang Nanyang, bahkan Jenderal Qin, Wang Li, pun tak tertandingi. Keberhasilan kita menaklukkan Basu kali ini juga merupakan prestasinya. Tapi aku dengar Jenderal Ye sudah punya istri. Ya, di istana Ye. Pada hari pernikahan Mi Wen dan Ye Shikai, kota kembali ramai. Tentu saja, salah satu alasan utamanya adalah pemerintah membagikan makanan dan uang untuk pernikahan Mi Wen, mengampuni beberapa tahanan, dan membebaskan beberapa pekerja paksa. Mi Wen melakukan ini semata-mata agar semua orang di dunia tahu. Kenapa kau tidur di siang bolong? Siang harinya, Ye Shikai masih berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, beristirahat. Dao Hun tak tahan lagi melihatnya. Malam ini, kota akan kacau balau. Kalau rencanaku berjalan lancar, aku khawatir aku takkan sempat beristirahat selama 3 hari ke depan. Sebaiknya aku istirahat saja sekarang. Benar, tapi, apa kau yakin rencana ini akan berhasil? Ini kota Lingxiang. Di kota ini saja, ada setidaknya 30.000 penjaga, 20.000 prajurit menjaga 4 gerbang, dan 100.000 prajurit ditempatkan di 8 kamp di luar kota. Kecuali 2.000 pengawal Sangguan Jian, aku hanya punya beberapa ratus pengawal. Bertarung langsung seperti memukul batu dengan telur. Jadi, kita harus menggunakan akal sehat. Ye Shikai bangkit dari tempat tidur dan mondar-mandir di ruang kerja. Secercah kegelisahan muncul di wajahnya. Ia mengingat dengan saksama semua yang telah ia lakukan sejak datang ke dinasti Qin. Ia telah bekerja keras untuk itu, tetapi hasilnya selalu tidak memuaskan. Setelah dipikir-pikir lagi, semua ini terasa begitu familiar. Ia bertemu He Linghan, dan wanita itu persis seperti Su Qingyu. Ye Shikai menikahinya dan ingin menjalani kehidupan yang baik, tetapi masalah datang silih berganti. Ia pergi berperang dan memberontak terhadap istana. Akhirnya ia tiba di Lingxiang, tetapi tidak bisa tenang. Pertempuran Nanyang dan pertempuran Basu bagaikan dewa-dewa utama dan keluarga-keluarga Tiongkok yang ia temui di zaman modern. Masalah yang mereka bawa bagaikan batu besar, menekan dada Ye Shikai, membuatnya sulit bernapas. Yang terpenting adalah He Linghan. Ia menikah dengan Su Qingyu di zaman modern dan menikah dengan He Linghan di zaman kuno. Namun, takdir yang indah selalu berliku-liku, dan itu semua karena wanita lain. Wah, kamu jadi teringat Nona Su. Jiwa pedang, kau bukan cacing di perutku, kau hanyalah parasit di otakku. Ye Shikai tersenyum pahit.
Jiwa pedang bisa membaca kesadarannya dan secara alami tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di zaman modern ini, aku sudah mengecewakan King Yu. Sekarang setelah aku menjelajahi ruang dan waktu di sini, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi, kata Ye Shikai tegas. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Karena kamu sudah memutuskan, aku tentu akan membantumu. Malam, kamu. Suamiku, kenapa kamu masih duduk? Mi Wen berjalan ke kamar tidur. Hari ini adalah hari pernikahan mereka, dan ruangan itu dihiasi sutra merah cerah, yang tampak sangat meriah. Mi Wen perlahan berjalan ke sisinya dan mengubah cara bicaranya. Suamiku, mari kita minum. Mi Wen mengambil teko anggur, menuangkan 2 gelas anggur, dan memberikan satu kepadanya. Tunggu sebentar, mari kita minum anggur pernikahan. Baiklah. Ye Shikai mengambil gelas anggur itu, lalu keduanya berpegangan tangan, menyesap sedikit, lalu perlahan meletakkan gelas anggurnya. Obat rahasia dari masa lalu dimasukkan ke dalam anggur ini, kata roh pedang dalam benaknya. Benar saja, kalau begitu bantu aku dengan cepat. Beri aku waktu 2 menit. Kalau bicara logika, kalau obat rahasia itu ditaruh dalam kendi anggur, Mi Wen pasti sudah kena pengaruhnya, jadi seharusnya dia sudah minum penawarnya terlebih dahulu. Suamiku tersayang, hari ini adalah hari pernikahan kita, dan hari sudah mulai malam. Aku mandi dulu, tunggu sebentar, kata Ye Shikai dingin. Mi Wen baru saja ingin berdiri, ia terhuyung dan hampir jatuh. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh melintas di belakangnya dan sebuah tangan besar memegang pinggang rampingnya. Di dalam anggur, ada obat bius di dalamnya. Mi Wen terkejut karena Ye Shikai bisa menggunakan tenaga dalamnya, tetapi dia lebih terkejut lagi karena anggur yang diminumnya telah dicampur dengan obat bius. Kalau kau bisa memasukkan obat ke dalam anggur ini, tentu saja aku juga bisa, kata Ye Shikai ringan. Ia memeluk Mi Wen bak putri dan membaringkannya di tempat tidur. Ada pil tidur di dalam anggur itu, dan pil itu khusus untuk praktisi. Mi Wen tidak waspada dan langsung terpikat. Adapun alasan Ye Shikai tidak diberi obat, wajar saja karena ia sudah meminum penawarnya terlebih dahulu. Mi Wen, maafkan aku mungkin mengecewakanmu hari ini. Ye Shikai menatap ekspresi Mi Wen yang enggan dan merasa bersalah. Lagi pula, sebenarnya, perilakunya termasuk kabur dari pernikahan, dan dia kabur di malam pernikahan. Kamu berbaring di sini sebentar, aku pergi dulu. Setelah berkata begitu, Ye Shikai bergegas keluar dari kamar pengantin. Bab 1697. Begitu meninggalkan ruangan, Ye Shikai tak kuasa menahan diri untuk menoleh. Mi Wen menangis, atau lebih tepatnya, ia meneteskan air mata. Air mata mengalir di pipinya, dan sorot matanya menunjukkan ekspresi enggan dan dendam. Belum lagi di zaman kuno, bahkan di zaman modern, seorang pengantin pria yang melarikan diri di hari pernikahan pasti akan menjadi pukulan berat bagi pengantin wanita. Tak hanya itu, sang pengantin wanita mungkin akan menjadi bahan gosip di kemudian hari dan menjadi bahan tertawaan kerabat dan teman, belum lagi Mi Wen adalah seorang bangsawan. Lusa, berita tentang Ye Shikai melarikan diri dari pernikahan dan Mi Wen ditinggalkan dengan kejam, mungkin akan menyebar ke seluruh jalan dan gang kota Lingxiang. Inilah yang membuat Ye Shikai merasa bersalah. Bagaimanapun, memilih untuk melarikan diri di malam pernikahan adalah pukulan berat bagi Mi Wen. Jika ada kesempatan yang lebih baik, Ye Shikai tidak akan pernah menunggu sampai malam pernikahan untuk bertindak. Hanya pada saat inilah Mi Wen akan melonggarkan kewaspadaannya, dan kota Lingxiang dijaga ketat. Hanya dengan menggunakan cara terakhir inilah ada harapan untuk melarikan diri. Sebelum pergi, Ye Shikai meletakkan sepucuk surat di atas meja. Di dalamnya, ia ingin menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan kepada Mi Wen. Jika tidak terjadi sesuatu yang tak terduga, mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Tentu saja tidak akan ada pengawasan di dalam ruangan, tetapi harus ada pengawal pribadi Mi Wen di dalam dan di luar rumah. Meskipun Ye Shikai memiliki kekuatan internal dan dapat pergi dengan mudah, demi alasan keamanan, ia harus keluar dengan tenang dan berusaha agar tidak ketahuan. Rahasia Pluto, klon bayangan. Ye Shikai menggunakan kemampuan ilahi utamanya dan langsung menciptakan klon, yang sama persis dengan dirinya yang asli, mengenakan setelan pengantin pria berwarna merah cerah. Ia duduk di halaman luar, minum teh, dan mengagumi bulan. Kehadiran klon di sekitarnya seharusnya cukup untuk menipu para penjaga. Ye Shikai segera berganti pakaian tidur hitam, mengalirkan tenaga dalamnya, menghindar beberapa kali, dengan mudah memanjat tembok tinggi, dan meninggalkan rumah Mi Wen. Mi Wen dibius oleh Ye Shikai, yang seharusnya cukup membuatnya tak bisa bergerak selama 2 jam. Namun, para pelayan pribadi Mi Wen segera menyadari keanehan tersebut. Klon-klon yang diciptakan oleh klon bayangan tidak memiliki kemampuan berpikir independen, sehingga mereka secara alami tidak dapat beradaptasi dengan situasi. Ketika para pelayan menyadari tidak ada yang menjawab di ruangan itu, mereka pasti akan masuk untuk menghilangkan efek obat dari tubuh Mi Wen.
Menghilangkannya tidak sulit, dan hanya membutuhkan bantuan seorang kultivator, jadi Yesike tidak punya banyak waktu tersisa. Ye Mansion. Yesike tidak melewati gerbang utama, melainkan langsung melompati tembok. Para penjaga rahasia yang menjaga halaman mengira ia penyusup dan bergerak maju, tetapi baru berhenti setelah melihat siapa yang datang. Bertemu dengan tuan rumah. Bertemu dengan tuan rumah. Yesike bergegas masuk ke halaman. He Linghan sudah ada di sana. Selain itu, ada Sang Guanjian dan puluhan petugas penjaga, yang semuanya adalah orang kepercayaannya. Linger. Yesike langsung memeluk He Linghan. Saat ini, ia tidak peduli dengan kehadiran orang luar. Air mata He Linghan bagaikan manik-manik perak yang putus dari talinya dan jatuh ke tanah. Mereka sudah beberapa hari tidak bertemu, dan keduanya sangat gembira. Linger, maafkan aku tidak di sisimu, Yesike menjelaskan dengan cepat. Suamiku, jangan khawatir, aku sudah selesai membaca surat cerai ini, dan aku mengerti maksudmu. He Linghan mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya dan mengambil surat cerai dari meja. Pada zaman dahulu, orang menulis dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri, dan baris pertama surat cerai ini, yang dibaca dari kiri ke kanan, adalah, jika bukan keinginanku, tunggulah aku kembali. Ini adalah surat tersembunyi. Orang modern menulis secara horizontal dan dari kiri ke kanan, jadi jika kita mengabaikan masalah jenis huruf, orang modern dapat melihat perbedaannya sekilas. Namun, Mi Wen mungkin tidak dapat melihat misterinya. Selain itu, ia begitu bersemangat saat itu sehingga wajar jika ia tidak menyadarinya. Ketika Yesike menjelaskan kepada He Linghan bahwa ia berasal dari zaman modern, keduanya berdiskusi banyak hal. Yesike bahkan mengajarinya cara menggunakan ponsel. Saat membahas kata-kata, Yesike juga menjelaskan kepadanya format penulisan orang modern. Jadi, saat itu ia bersikeras menulis surat cerainya sendiri, hanya untuk bertaruh, agar He Linghan dapat melihat misteri di dalamnya. Ternyata, He Linghan memang melihatnya. Yesike melemparkan surat perceraian itu ke Ang Lo di sampingnya dan melihatnya berubah menjadi abu. Pak Tuaye, kami menerima surat rahasiamu melalui pemilik toko kue, lalu kami segera menatanya sesuai instruksimu. Sang Guanjian melangkah maju dan berkata, bagus sekali. Yesike mengangguk. Sebenarnya, dialah yang mendanai toko kue itu. Mencari uang dari menjual kue hanyalah hal sekunder. Tujuan utamanya adalah mencari berita di kota. Selain itu, ada banyak anak tunawisma di kota itu. Yesike menginstruksikan pemilik toko untuk memberi mereka kue setiap hari, yang dianggap sebagai tanda kasih sayang. Dia pergi ke toko kue hari itu, tentu saja bukan untuk membeli kue, tetapi untuk mengantarkan surat rahasia yang telah ditulisnya, yang berisi rencana lengkapnya. Waktu hampir habis. Saat Mi Wen bereaksi, dia pasti akan memerintahkan penutupan gerbang kota dan mengirim pasukan untuk mengepung istana Ye. Kita harus segera pergi dari sini, kata Yesike bersemangat. Jangan khawatir, Pak Tuaye. Komandan gerbang utara adalah orang kepercayaanku. Kita berangkat sekarang. Aku sendiri yang akan memimpin 2.000 pengawal untuk mengawal semua orang keluar kota. Mancang dan Wan Qiyuan sudah menunggu dengan pasukan mereka di luar kota. Bunuh, bunuh. Tiba-tiba terdengar teriakan samar-samar dari luar rumah, dan hati semua orang menegang. Melapor kepada kepala keluarga, ada pergerakan di barak Garda Kekaisaran. 20.000 Garda Kekaisaran telah berkumpul dan tampaknya akan datang untuk kita. Seorang penjaga rahasia berlari untuk melapor. Yesike terkejut. Ia tidak menyangka Mi Wen akan datang secepat ini. Kak Ye, kakak ipar, ayo cepat pergi, kalau tidak akan terlambat. Jangan khawatir, teriak Yesike, ikuti aku. Semua orang mengikuti Yesike keluar dari rumah Ye dan menuju ke rumah besar di seberangnya. Sebelumnya, tempat ini adalah kediaman para pengikut, tetapi sejak Yesike memecat para pengikut, tempat ini telah ditinggalkan. Ye tua, apa yang kau cari? Tanya Sang Guanjian penasaran. Yesike tidak menjawab, melainkan bergegas masuk ke ruang kerja, tiba di sudut ruangan, mengetuk lantai pelan dengan tongkat bambu, lalu mengerahkan tenaga dalamnya untuk memukul dengan keras. Ledakan. Dengan pukulan yang keras, tanah langsung runtuh, dan ada terowongan di bawahnya. Terowongan ini mengarah langsung ke luar kota. Semua orang keluar melalui terowongan itu, teriak Yesike. Mereka berlarian, tak bergerak, jadi kecuali 2 atau 3 pelayan pribadi He Linghan, semua pelayan lainnya telah diberhentikan. Inilah instruksi yang ditulis Yesike dalam surat rahasia itu. Pak Tuaye, kapan kau menggali terowongan ini? Kok aku tidak tahu? Sang Guanjian sangat terkejut. Dengan terowongan ini, mereka bisa menghindari konflik dengan Garda Kekaisaran. Bukan aku yang menggalinya. Ini semua diatur oleh penasihat militer. Yesike menghela napas dan mengeluarkan kantong harta karun pemberian Sujia dari sakunya. Isi catatan di dalamnya tak lain hanyalah deskripsi terowongan ini. Sujia memang orang yang berwawasan ke depan.
Ia sudah mengantisipasi semua yang akan terjadi hari ini, jadi ia menyuruh orang menggali terowongan ini. Bab 1698. Penasihat militer itu memang ahli meramal. Sang Guan Jian tak kuasa menahan desahan. Bahkan 1 atau 2 bulan yang lalu, Su Jia sudah mampu meramal situasi hari ini. Tak berlebihan jika ia disebut ahli meramal. Tak seorang pun tahu tentang terowongan ini, baik Ye maupun ratusan tamu yang pernah ke sana sebelumnya. Su Jia memang pria yang luar biasa. Jika bukan karena terowongan ini, pasti akan terjadi pertempuran berdarah di kota Lingxiang malam ini, kata Ye dengan tenang. Hari ini adalah pernikahan Miwen dan kota itu sangat ramai. Selain itu, jam malam dibatalkan malam ini. Bahkan ketika malam tiba, masih banyak warga sipil di pasar. Jika dia memimpin para penjaga untuk keluar dari kota, jika terjadi pertempuran saat pelarian, banyak warga sipil pasti akan tewas secara tragis. Oke, ayo cepat evakuasi, kata Ye lantang, dan meminta Sang Guan Jian untuk mengawal Miwen secara pribadi di depan, diikuti oleh 2.000 penjaga. Ia dan para penjaga rahasia bertanggung jawab untuk menjaga bagian belakang. Ada 30.000 penjaga di kota Lingxiang. Seharusnya tidak secepat itu bagi mereka untuk berkumpul dan tiba di Ye Mansion. Ini saatnya bagi semua orang untuk melarikan diri. Cepat, cepat. Ye memerintahkan para penjaga untuk mundur dari terowongan. Terowongan itu cukup lebar untuk 5 orang duduk berdampingan. Menurut keterangan Su Jia di dalam tas brokat, terowongan ini mengarah langsung keluar kota dan dekat dengan barak, sehingga memudahkan Mancang dan Wan Qiyuan untuk menjemput mereka. Tuan, para penjaga kota sudah menyerbu ke dalam rumah Ye. Penjaga rahasia yang bertugas menjaga bagian belakang datang melapor. Rumah Ye kini kosong, dan para penjaga hanya bisa datang dengan tangan kosong. Namun, jumlah mereka banyak, dan mereka akan segera menemukan rumah besar ini. Lagi pula, dulunya rumah ini adalah kediaman para pengikut Ye. Miwen juga tidak bodoh, dan ia akan langsung mengaitkan hal ini dengan rumah besar itu. Cepatlah. Ye sangat cemas dan mendesak para prajurit untuk turun ke terowongan. Percuma saja. Semua pengawal rahasia, dengarkan dan ikuti aku. Teriak Ye sambil bergegas keluar dengan pedang di tangan. Puluhan pengawal rahasia berubah menjadi bayangan hitam dan bertabrakan langsung dengan para pengawal kekaisaran yang memasuki rumah sakit. Semuanya, jangan bertarung terlalu lama, cobalah untuk menunda mereka semampunya. Ya, para penjaga rahasia semuanya ahli dalam pelatihan, lincah, dan mahir dalam pembunuhan. Bahkan ketika menghadapi para penjaga kekaisaran elit, mereka tetap tenang. Terlebih lagi, halamannya tidak luas, dan para penjaga kekaisaran tidak dapat dikerahkan. Mereka hanya bisa bertarung jarak dekat dengan para penjaga rahasia. Ye mengedarkan kekuatan internalnya, menghindar, dan secepat hantu, ia dengan mudah melumpuhkan lebih dari 20 penjaga kekaisaran di halaman dengan pedangnya. Ada orang di halaman, cepat kemari. Pada saat yang sama, para penjaga yang tersisa juga menyadari perkelahian di sana dan bergegas masuk ke halaman. Ye hanya bisa memimpin para penjaga rahasia untuk bertahan mati-matian dan menahan mereka. Semuanya mundur. Terlalu banyak penjaga, dan Ye terpaksa menggunakan kekuatan teknologi. Ia mengeluarkan beberapa granat dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke beberapa gerbang halaman. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika granat meledak, para penjaga di dekatnya hancur berkeping-keping. Ini adalah dinasti Qin, dan tidak ada senjata api dalam perang. Mereka belum pernah melihat senjata semacam ini sebelumnya. Senjata itu bahkan tidak sebesar kepalan tangan, tetapi bisa meledak dengan kekuatan yang begitu besar. Banyak penjaga tertegun oleh senjata itu dan tidak berani maju untuk sementara waktu. Tuan, semua orang sudah mundur ke terowongan. Ayo kita mundur cepat juga. Baiklah, kau duluan saja, aku akan melindungimu, kata Ye ringan, dan para penjaga rahasia pun mundur menuju ruang kerja. Tiba-tiba, Ye merasakan angin dingin bertiup di depannya, dan ketika ia berbalik, seorang wanita bergaun pengantin merah menyala muncul di hadapannya. Miwen, gumam Ye. Saat ini, Miwen tak lagi sama seperti sebelumnya. Ia memegang pedang Xuanjian, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Angin meniup rambutnya yang sepinggang, ditambah dengan gaun pengantin merah menyalanya, Ye bisa merasakan amarah di hatinya. Aku beri kau kesempatan. Kembalilah bersamaku, dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa di sini malam ini. Nada bicara Miwen dingin. Ia sudah memutuskan untuk membunuhnya, kalau tidak, ia tidak akan membawa pasukannya ke sini secara langsung, dan ia tidak akan menunjukkan pedangnya begitu mereka bertemu. Sekarang mustahil bagi kita. Aku sudah bilang. Kali ini, Ye tidak berniat berkompromi. Sekali anak panah ditembakkan, tidak ada jalan kembali. Lagi pula, dengan kepribadian Miwen, jika Ye berkompromi saat ini, maka Sang Guan Jian, Mancang, dan He Linghan mungkin tidak akan lolos dari maut. Kalau aku tak bisa mendapatkanmu,
tak seorang pun bisa. Begitu Mi Wen selesai berbicara, ujung pedang Xuan Jian sudah menusuk. Ye Shikai membalikkan tubuhnya untuk menghindari pukulan mematikan itu. Kau serius soal ini? Ye Shikai merasa sedikit tertekan. Mi Wen tidak menghentikan serangannya. Jika dia tidak menghindar tadi, dia pasti sudah mati. Sampai saat ini, Ye Shikai masih memiliki secercah harapan bahwa Mi Wen akan menunjukkan belas kasihan. Sekarang tampaknya dia memang orang yang tidak berperasaan. Kamu memaksaku melakukan ini. Ye Shikai menghunus pedang Yu Xi. Bentrokan dua pedang yang tak tertandingi itu pun terjadi. Dua kultivator kuat ini, dan energi pedang mereka mampu mencabik-cabik apapun di sekitarnya. Ye Shikai menarik pedang Yu Xi dari sarungnya. Beberapa penjaga di dekatnya jatuh ke tanah, berdarah dari ketujuh lubangnya. Mereka tidak memiliki energi internal untuk melindungi tubuh mereka, dan terluka oleh energi pedang, menghancurkan organ-organ internal mereka. Pedang Yu Xi adalah pedang Jenderal Qin Baiki, dan Xuan Jian adalah salah satu dari 8 pedang Raja Yue. Ye Shikai dan Mi Wen keduanya adalah kultivator yang kuat pada masa itu. Secara logika, kedua belah pihak seharusnya menemui jalan buntu, tetapi Ye Shikai masih mengingat persahabatan lama mereka dan tidak tega membunuh mereka, jadi ia hanya membela diri. Di sisi lain, Mi Wen menggunakan jurus mematikan. Saat itu, ia sudah kehilangan akal sehatnya. Kaulah yang mengkhianatiku, geram Mi Wen dengan marah. Aku tidak pernah mengkhianatimu, balas Ye Shikai, ia ingin menenangkan Mi Wen sebisa mungkin, karena aku tidak pernah menjadi milikmu, apalagi mencintaimu. Itu semua hanya angan-anganmu. Sejujurnya, aku merasa bersalah sampai hari pernikahan kita. Aku tidak berniat meninggalkanmu di sana pada malam pernikahan. Jika ada kesempatan yang lebih baik, aku tidak akan pernah memilih hari ini. Ye Shikai tahu betapa Mi Wen sangat menantikan hari ini, dan ia juga tahu betapa beratnya kabur dari pernikahan bagi Mi Wen, tetapi pada akhirnya, semua itu adalah kesalahan Mi Wen sendiri. Ye Shikai tidak akan mengambil tindakan terhadapnya, tetapi ia juga tidak akan pernah berkompromi. Tuan, cepat mundur. Teriak beberapa pengawal rahasia. Ye Shikai tiba-tiba berbalik dan bergegas masuk ke ruang kerja, diikuti Mi Wen. Mundur cepat. Teriak Ye Shikai, melompat ke dalam terowongan, berlari ke depan bersama beberapa pengawal rahasia, dan mengeluarkan remote control dari sakunya. Ledakan. Setelah ledakan keras, seluruh ruang kerja rata dengan tanah dan pintu masuk terowongan terkubur seluruhnya. Tuan, benda apa ini? Kuat sekali. Beberapa penjaga rahasia begitu terkejut hingga tak bisa bereaksi. Jika Ye Shikai tidak menarik mereka, kekuatan ledakannya pasti sudah cukup untuk meledakkan mereka. Nanti kukatakan, para pengejar tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi. Bab 1699. Pintu masuk terowongan itu hancur dan tertutup rapat. Ye Shikai merasa lega dan terus bergerak maju bersama para penjaga rahasia. Terowongan itu tidak pendek, tetapi bagaimanapun juga, ada pengejar di belakang mereka. Lebih dari 2.000 orang tidak berani melambat dan mereka semua mempercepat langkah mereka dan segera mencapai ujung. Ye tua, kau baik-baik saja. Kudengar dari para penjaga bahwa kau berkelahi dengan garda kekaisaran. Begitu Ye Shikai keluar dari terowongan, Sang Guan Jian bergegas menyambutnya. Jangan khawatir, ini hanya beberapa gerakan, kata Ye Shikai ringan. Ia melihat sekeliling dan melihat pasukan Wan Qiyuan belum tiba, jadi ia merasa sedikit cemas. Di mana Mancang? Kenapa dia belum datang? Tanya Ye Shikai. Mereka akan segera tiba, jangan khawatir, jelas Sang Guan Jian. Benar saja, tak lama kemudian, mereka mendengar langkah kaki tergesa-gesa dan derap kaki kuda menghentak tanah. Saat berbalik, mereka melihat ribuan prajurit lapis baja dan kavaleri datang menghampiri mereka. Jenderal, aku di sini. Mancang tiba paling cepat. Bahkan, ketika mendengar bahwa Ye Shikai ditahan rumah di kantor pemerintah oleh Mi Wen, ia yang paling bersemangat. Ia bahkan berpikir untuk memimpin pasukan lapis baja menyerbu kantor pemerintah, tetapi ia langsung dihentikan oleh Sang Guan Jian. Bukannya Ye Shikai tidak bisa keluar dari kantor pemerintah, tetapi ia harus membuat rencana yang matang sebelum bisa bertindak. Berapa banyak pasukan yang bisa kita mobilisasi sekarang? Tanya Ye Shikai. 3.000 prajurit kavaleri, 4.000 pasukan lapis baja, dan lebih dari 2.000 pengawal, totalnya hampir 10.000 orang, jawab Sang Guan Jian. Mendengar ini, Ye Shikai mulai ragu. Ye tua, apa yang kau ragukan? Kita harus segera mengungsi. Terlalu berbahaya di sini. Ada 100.000 tentara yang ditempatkan di 8 kamp militer terdekat. Jika kita tidak pergi sekarang, para pengejar akan datang. Ya, Jenderal, ketika pasukan kita meninggalkan kamp, Huo Ziqing sudah menyadari ada yang tidak biasa. Dia orang kepercayaan tuan kita, dan dia pasti akan datang ke kota untuk menyelidiki. Dia sendiri yang akan memimpin para pengejar ke sini saat itu, Mancang ikut menimpali. Tidak,
Tentara tidak bisa bergerak bersama, kata Ye Shike tiba-tiba. Ye tua, apa maksudmu? Tanya Sang Guanjian. Kita punya hampir 10.000 saudara di sini, dan ini kota Lingxiang, jantung Chu. Kalaupun kita mengungsi sekarang, kemana kita bisa mengungsi? Ye Shike berkata dengan nada serius dan tegas, kita semua berpengalaman dalam pertempuran, tapi kota Lingxiang punya lebih dari 100.000 tentara. Kalau lebih dari 100.000 orang bertahan melawan kurang dari 10.000 orang kita, berapa lama kita bisa bertahan? Setelah mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka sekarang memberontak, tetapi kali ini mereka tidak memberontak terhadap dinasti Qin, melainkan terhadap Miwen. Sekarang mereka berada jauh di pedalaman, tanpa perbekalan, dan ada ratusan ribu pengejar di belakang mereka. Bahkan jika mereka pergi jauh ke utara untuk menemukan pasukan pemberontak lainnya, 10.000 saudara ini mungkin akan mati di tengah jalan. Jika mereka bertahan dan melawan di tempat, bahkan jika mereka bisa bertahan selama beberapa hari, apa jadinya? Dengan pasukan ratusan ribu, berapa lama mereka bisa bertahan? Seminggu, atau sebulan? Pak Tuaye, aku sudah memikirkan ini. Ayo kita pergi ke Kuaiji. Itu bukan wilayah Miwen, dan dia tidak akan mudah menyentuhnya. Kita bisa merekrut tentara dan membangun kekuatan di sana. Atau kita bisa pergi ke Basu. Aku kenal banyak jenderal garnisun di sana, dan kita bisa mempertahankan Basu. Kaisar jauh di sana, dan Miwen tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Sang Guanjian berulang kali menasihati, sambil menunjuk saudara-saudara di belakangnya. Ye tua, di antara saudara-saudara ini, ada yang ikut serta dalam pertempuran Nanyang bersama kami, ikut serta dalam pertempuran Basu, dan ada pula yang merupakan saudara-saudara tua yang kami bawa dari Dongjun dan Heneijun. Kita sudah hidup bersama, kata Sang Guanjian lantang. Saya bersedia berbagi hidup dan mati dengan Anda, Jenderal. Saya bersedia berbagi hidup dan mati dengan Anda, Jenderal. Saya bersedia berbagi hidup dan mati dengan Anda, Jenderal. Hampir 10.000 saudara berteriak satu demi satu, dan Ye Shike merasa matanya memerah. Dengan begitu banyak orang yang rela mengorbankan nyawa mereka untuknya, hidupnya tidak sia-sia. Namun, Ye Shike masih tidak mau bertarung. Dalam situasi ini, perang pada dasarnya berarti kehancuran kedua belah pihak, yang setara dengan mendorong 10.000 saudara ini hingga tewas. Baik mereka saudara lama yang berperang melawan suku serigala bersama di tembok besar, maupun saudara baru yang direkrut dari kota Lingxiang, mereka semua adalah nyawa manusia. Mancang, Wan Qiyuan. Ada. Bawa pasukanmu dan buatlah keributan di sekitar untuk menunda pengejar, tapi jangan melawan mereka. Apa? Ini? Berhenti bicara, ini perintah, kata Ye Shike tegas. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara ini sekarang adalah membiarkan pasukan ini mengganggu arah para pengejar, membantu menunda mereka, dan memberi waktu bagi Ye Shike untuk mengungsi, dan mereka tidak boleh melawan. Dengan begitu, mereka bukan lagi pemberontak. Jenderal, aku bisa mematuhi perintahmu, tapi aku harus mengikutimu. Mancang tiba-tiba berlutut di depan Ye Shike. Kalau bukan karenamu, aku pasti hanya seorang prajurit tawanan sekarang, dan mungkin aku sudah lama mati. Jenderal, tidak, kakak, aku bersedia menjadi pengawalmu dan mengikutimu sampai mati, tanpa penyesalan. Baiklah, mari kita tetap bersama, saudara-saudara. Ye Shike segera menariknya. Sebenarnya, ia sangat mengenal Mancang. Mancang adalah pria yang berkarakter dan telah lama menganggap Ye Shike sebagai kakak laki-lakinya. Dalam situasi seperti ini, ia pasti akan memilih untuk mengikutinya. Jenderal, aku juga ingin ikut denganmu, kata Wan Qiyuan setelah turun dari kudanya, dan Ye Shike setuju. Tidak seperti yang lain, Wan Qiyuan adalah anggota suku serigala. Jika Ye Shike, Sang Guanjian, dan Mancang pergi, ia dan pasukan kavaleri pasti akan dikeluarkan dari pasukan. Selain itu, ia pernah membantu istana melawan suku serigala sebelumnya, dan banyak orang di suku serigala mengetahuinya, jadi wajar saja jika ia tidak mungkin kembali ke padang rumput. Saudara-saudaraku, aku menerima kepercayaan kalian, tetapi aku tidak bisa menukar nyawa kalian dengan hari esok. Tuanku bukanlah seorang tiran, dan aku lega kalian mengabdi padanya. Pada akhirnya, Ye Shike hanya membawa para pengawal rahasia dan puluhan saudara lelaki kepercayaannya. Mereka telah melewati hidup dan mati bersama, dan sangat sulit bagi mereka untuk pergi. Sedangkan para prajurit lainnya, mereka semua kembali ke barak. Pak Tuaye, kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Sang Guanjian. Aku sudah memikirkannya. Ikutlah denganku. Semua orang menunggang kuda, jadi kecepatannya tentu saja cepat. Tujuannya tentu saja tempat rahasia, yang telah dipersiapkan sejak lama. Ye Shike tidak membiarkan pasukan pengawal mengawal karena hal ini. Pasukan 10.000 orang tampaknya merupakan perlindungan yang baik, tetapi kenyataannya, mereka akan menjadi target besar. Kemanapun mereka pergi, para pengejar akan langsung tahu. Namun,
berbeda dengan penjaga yang hanya terdiri dari beberapa ratus orang. Mereka datang dan pergi tanpa jejak dan mustahil untuk menemukan jejak sama sekali. Bab 1700. He Linghan pernah ke tempat rahasia ini sebelumnya, jadi ia tentu saja familiar dengan tempat itu. Dibandingkan beberapa bulan yang lalu, tempat itu kini sudah cukup lengkap, dengan akomodasi yang cukup untuk menampung ratusan orang, serta gudang untuk menyimpan makanan dan senjata. Terdapat pula jebakan dan mekanisme yang dipasang rapat di sekitar tempat tinggal, dan bahkan, tindakan pengamanannya pun, setingkat militer. Hutan pegunungan yang lebat ini terletak 70 mil di sebelah barat kota Lingxiang. Meskipun tidak ada sarana transportasi yang nyaman di zaman kuno, jaraknya tidak jauh. Tanah Chu yang subur membentang ribuan mil dan mencakup lebih dari selusin kabupaten. Dapat dikatakan bahwa benteng rahasia ini berada tepat di bawah hidung Mi Wen, tetapi ini juga merupakan taktik kegelapan di bawah lampu. Karena lokasi ini adalah lokasi terbaik yang terdeteksi oleh jiwa pedang dengan indera spiritual, berarti keamanan tempat ini dapat diandalkan. Semua orang memacu kuda mereka dengan kecepatan penuh, karena ada puluhan ribu pengejar di belakang mereka. Jika mereka tertangkap, mereka akan tak berdaya meskipun memiliki 3 kepala dan 6 lengan, terutama Mi Wen. Memikirkannya, Ye Shikai tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Entah dia marah dan kehilangan akal sehatnya, atau berhati keras dan berdarah dingin, saat mereka bertarung tadi, pedang itu langsung menusuk jantungnya tanpa ampun. Dia bisa membunuh Ye Shikai, jadi jika semua orang yang hadir tertangkap olehnya, mereka mungkin akan mati, terutama He Linghan. Baiklah, kita sudah sampai. Ye Shikai memimpin semua orang ke sebuah hutan. Pak Tua Ye, bukankah ini hanya hutan biasa? Tanya Sangguan Jian penasaran. Kalian mundur sedikit. Ye Shikai meminta semua orang mundur 10 langkah, mengambil batu dari tanah, dan melemparkannya dengan keras ke hutan di depan. Ledakan. Wus, wus, wus. Dalam sekejap mata, 3 anak panah melesat dari kedalaman hutan, semuanya mengarah ke tubuhnya. Ye Shikai mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, membentuk penghalang di depannya untuk menangkis anak panah tersebut. Ternyata ada jebakan di sini. Semua orang terkejut. He Linghan dan para penjaga rahasia sudah pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut. Ada jebakan di mana-mana, bukan hanya busur silang, tetapi juga paku tanah dan lubang. Jika orang luar masuk, ia akan mati jika tidak hati-hati. Ya, aku butuh lebih dari 4 bulan untuk membangun benteng ini, atau bisa dibilang benteng, sebagai tempat tinggal di masa depan, kata Ye Shikai ringan. Pak Tua Ye, aku tak menyangka kau sudah lama berencana pergi, tanya Sangguan Jian balik. Ya, kalau aku pergi, Mi Wen pasti tidak akan setuju. Kota Lingxiang terletak di jantung wilayah Chu dan aku tidak bisa melarikan diri. Jadi, satu-satunya cara aman adalah mencari hutan pegunungan yang lebat untuk bersembunyi di tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Baiklah, semuanya ikuti aku dan jangan sampai terjebak. Setelah berkata begitu, Ye Shikai memimpin dan berjalan di depan, diikuti semua orang di belakangnya. Setelah melewati hutan, dunia yang berbeda terbentang di dalamnya, dengan deretan bangunan yang rapi, lahan pertanian tak jauh dari sana, dan air mengalir di bawah jembatan-jembatan kecil. Suasananya bak surga. Banyak orang ditempatkan di sana. Tentu saja, mereka semua adalah pengawal pribadi Ye Shikai, para pemberani yang direkrut saat ia merekrut pengikut. Mereka semua adalah orang-orang yang setia. Berbeda dengan para pengawal rahasia, meskipun mereka memiliki kekuatan bela diri, mereka tidak memiliki kekuatan batin. Di sini ada cukup kamar untuk semua orang. Sangguan, pergilah dan bereskan dulu. Jangan khawatir, semua yang kamu butuhkan ada di sana. Bagus. Linger, biar aku yang mengantarmu melihatnya. Ye Shikai membawa He Linghan ke puncak gunung, dari sana mereka bisa melihat panorama segala sesuatu di bawah gunung. Benteng di sini berbentuk lembah, dengan hanya satu pintu masuk dan keluar, yaitu hutan lebat yang baru saja dimasuki semua orang. Memanjat gunung belakang dan menyerang dari luar bahkan lebih mustahil lagi. Tempat ini jarang penduduknya, jadi bagaimana mungkin ada yang menemukannya. Puncak gunung diselimuti kabut. Kita bisa melihat keluar dengan jelas, tetapi orang-orang di luar tidak bisa melihat kita, jelas Ye Shikai. Suamiku, apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Mi Wen bersandar di dadanya dan berkata dengan tenang. Apakah kamu ingin tinggal di sini selamanya? Tanya Ye Shikai balik. Aku bersedia asalkan bersamamu. Jawaban Mi Wen membuatnya merasa sangat hangat. Ini adalah surga. Ye Shikai tahu betul bahwa menurut sejarah, istana akan digulingkan dalam beberapa tahun. Selama periode ini, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan, perang akan terus berlanjut, dan banyak orang akan mati setiap hari. Namun Ye Shikai tidak mau peduli. Ia sangat lelah dan ingin menjalani hidup tanpa diganggu siapapun. Baiklah, kalau begitu kita di sini saja dan tidak keluar. Ye Shikai tersenyum tipis, ngomong-ngomong, aku akan keluar sebentar.
Aku sudah meminta orang dalam di kota untuk menyelamatkan kakek, dan mereka seharusnya sudah berangkat sekarang. Apa, kakek juga ada di sini? He Linghan tampak terkejut. Ketika ia datang, ia merasa khawatir. Alasan utamanya adalah kakeknya. Mereka dievakuasi dengan tergesa-gesa dan tidak ada cara untuk menjemputnya. Jadi, Ye Shike secara khusus meminta pemilik toko kue untuk diam-diam melindungi Pak Tua He dan kemudian mengusirnya dari kota. Ya, kalau dipikir-pikir, memang salahku dia masih harus berlarian di usia setua ini. Ye Shike mendesah getir. Ini bukan salahmu. Aku tahu ada banyak hal yang harus kamu lakukan. Baiklah, kau tetap di sini. Kurasa, kakek seharusnya ada di sini. Ye Shike keluar dari hutan sendirian. Ia kabur dari pernikahannya tadi malam. Mi Wen pasti marah besar dan pasti akan mengirim pasukan besar untuk mencarinya. Kota ini seharusnya sudah kacau sekarang, yang akan menjadi kesempatan bagus bagi orang dalam itu untuk mengirim orang itu keluar. Aneh, gumam Ye Shike. 1,5 jam telah berlalu, dan belum ada yang datang. Ini membuatnya sedikit panik. Mungkinkah? Pak Tua Ye, lihat, ada kereta kuda datang dari kejauhan. Tepat saat ia mulai panik, Sang Guanjian menepuk bahunya berulang kali dan menunjuk ke suatu tempat tak jauh dari sana. Bagus, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Kedua pria itu berlari kecil ke depan, dan kereta perlahan berhenti di depan mereka. Di depan kereta, selain pemilik toko kue, ada juga seorang kusir. Tuan Ye, saya sudah membawa Pak Tua He ke sini, kata penjaga toko berulang kali, sambil mengangkat kain di depan kereta dan dengan hati-hati membantu Pak Tua He keluar. Kakek, maafkan aku karena membuatmu menderita. Ye Shike meminta maaf lebih dulu. Lagi pula, semua ini karena dirinya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sudah dengar semuanya dari penjaga toko Chen. Ini bukan salahmu. Linger baik-baik saja. Jangan khawatir, dia aman. Aku akan segera mengantarmu ke sana. Manajer Chen, saya harus berterima kasih lagi kali ini. Terakhir kali Anda membantu saya mengirimkan surat rahasia, dan kali ini Anda mengambil risiko besar untuk membantu saya mengirim seseorang keluar kota. Tuan Ye, Anda terlalu sopan. Jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Namun, saya tetap ingin mengingatkan Anda bahwa sekarang para prajurit di dalam dan luar kota telah dikerahkan. Saya khawatir seluruh wilayah dalam radius 100 mil akan kacau balau. Mohon lebih memperhatikan keselamatan Anda. Bersambung.